sehingga semua bisa menjaga jarak yang sama untuk bagaimana pemilu itu bisa diselenggarakan dengan baik. Coba hari ini betapa kita merasa bahwa pada pemilu 55 kemudian selama hampir 30 tahun Orde Baru, ya, tidak ada istilah partai coklat. Coba. Nah, ini setelah reformasi, ya, setelah reformasi di 10 tahun terakhir ini, terutama akhir-akhir ini 5 tahun terakhir ini, istilah partai coklat itu kan merusak marwah bangsa dan merusak institusi tertentu. Apa yang mau diperoleh oleh institusi itu dengan keterlibatan oknum-oknum yang sedemikian rupa, tapi akhirnya merusak sistem. Nah, jadi inikah demokrasi kita? Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kita harus bisa melihat ini secara menyeluruh, gitu. Jadi kita harus memiliki apa istilahnya standar, ya, standar perbandingan kita terhadap yang kemarin. Kan hari ini kan harus lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Tapi kenapa penyelenggaraan, ya, pemilihan umum hari ini, ya, selalu lebih buruk dari hari kemarin? Jadi hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Satu-satunya dari kekuatan partai politik Islam yang ada di parlemen adalah PKS. Pembicaraan kemarin ketika pertemuan ada PKS, ada Partai Masyumi, ada Partai Dakwah Rakyat Indonesia, kemudian ada Partai Umat, menyusul belakangan ada PBB juga. PKS setuju nggak dengan apa yang disampaikan Pak Kaban? Ya, segera PKS menjadi sebuah partai dengan posisinya seperti sekarang, itu kan juga tidak luput dari proses bagaimana penggodokan undang-undang pada waktu-waktu yang lalu. Jadi misalnya masalah thresholdnya, kemudian memberikan kesempatan dan sebagainya, sama. Nah, jadi apa yang dialami oleh P3, ya, hari ini, kan bukan tidak mungkin juga suatu saat PKS juga akan mengalami itu. Nah, oleh karena itu maka perlu berkonsolidasi. Tapi sebenarnya bukan hanya PKS, bukan hanya P3, partai-partai yang lain pun, ya, bisa memiliki nasib yang sama. Nah, ini kan persoalan waktu. Hanya soal waktu dan kepentingan, bisa saja terlempar, ya? Bisa saja terlempar. Ya. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Pada Sabtu pekan lalu, sejumlah petinggi partai politik Islam berkumpul di Hotel Grand Alia Cikini bersama Partai Umat menggelar saresehan kebangsaan yang intinya parpol-parpol Islam sepakat untuk bersama-sama bergerak membangun kekuatan politik Islam. Di antara partai-partai politik yang hadir itu ada dari PKS, dari Partai Masyumi, lalu Partai Dakwah Rakyat Indonesia, dan Partai Umat sendiri. Belakangan menyusul Partai Bulan Bintang. Kita sengaja mengundang salah satu pembicara dalam saresehan tersebut, Dr. M.S. Kaban, yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Pak Kaban, ini partai-partai Islam berkumpul menyelenggarakan diskusi yang intinya bersepakat untuk sama-sama memajukan kekuatan politik Islam. Latar belakang seperti apa sih sebenarnya ini? Iya, jadi Bung Hadi, terima kasih alhamdulillah kepada para pemirsa yang mengikuti acara ini. Kita sebagai sebagai komponen terbesar bangsa ini,
Jadi artinya umat Islam adalah mayoritas yang mengisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mayoritas kaum muslimin ini bersama-sama dengan semua komponen-komponen bangsa secara bersama-sama ingin memberikan yang terbaik dalam konteks mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan sesuai dengan konsep keyakinan masing-masing, ya, karena setiap partai politik itu kan memiliki apa yang menjadi tujuan, ya, tujuan membangun partai sesuai dengan tujuan berdirinya negara, sebagai tujuan kita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, faktanya memang dengan sistem demokrasi ini, ya, jadi sebenarnya Islam itu dengan demokrasi itu adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam kekuasaan. Jadi artinya dalam konteks kita berdemokrasi ini, maka seluruh instrumen atau seluruh infrastruktur untuk mewujudkan demokrasi itu kita ikutin. Nah, oleh karena itu kekuatan-kekuatan politik Islam harus bisa memanfaatkan semua momentum yang ada. Nah, dalam percaturan pergerakan proses demokrasi kita selama 20 tahun ini, bahwa kekuatan-kekuatan politik Islam itu kan karena undang-undang memberikan kemudahan, ya. Jadi undang-undang memberikan kemudahan, semua kelompok kaum masyarakat bisa membentuk partai politik sesuai dengan undang-undang. Nah, dengan konstelasi ini, dengan peluang yang terbuka ini, nah, kita melihat di dalam beberapa pemilu kekuatan politik Islam itu cenderung semakin hari mengalami degradasi kehadirannya di parlemen, menurun jumlah yang mewakili partai-partai politik Islam di parlemen. Bahkan terakhir P3 terlempar dari parlemen, ya? Nah, jadi kita lihat bahwa apa yang dialami P3 itu, apakah itu karena demokrasinya atau karena ada persoalan lain. Nah, inilah yang kita perlu berhimpun itu, bertemu partai-partai politik Islam ini untuk mencari istilahnya itu titik persamaan, ya, bagaimana kita bisa bangun bangsa ini dengan sistem demokrasi, dan kekuatan politik Islam bisa tampil untuk memberikan mempengaruhi pengambil-pengambil kebijakan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ternyata dalam pertemuan-pertemuan itu kita melihat bahwa semangat kebersamaan itu tumbuh, semangat kebersamaan itu ada, karena Indonesia yang mayoritas muslim ini, untuk membangun Indonesia tanpa membangun kaum muslimin itu percuma, ya. Jadi apabila masyarakat muslim yang mayoritas ini tidak menjadi prioritas perhatian untuk membangun bangsa ini, cita-cita Indonesia tidak akan pernah terwujud. Nah, tetapi semua aspirasi ini harus didorong oleh kekuatan-kekuatan politik Islam, gitu. Nah, yang berkembang kan dalam pertemuan hari Sabtu pekan lalu itu, muncul ungkapan-ungkapan langkah bersama. Nah, kira-kira menyatukan langkah bersama, model gerakan taktis politiknya seperti apa itu? Ya, sebenarnya sejarah kan juga sudah pernah memberi contoh, ya, bahwa misalnya pada waktu Masyumi, ya, Partai Muslimin Majelis Syura Muslim Indonesia Masyumi itu dulu pernah menjadi sebuah kekuatan politik besar. Lalu ada perkembangan sejarah. Jadi contoh sejarah itu sudah ada, ya, yang kita lihat bagaimana juga ketika pemilu tahun 55, ya, bahwa situ jumlah partai-partai politiknya cukup besar, ya kan, dan kemudian mewakili personal juga bisa, mewakili organisasi juga bisa, partai-partai politik juga, partai-partai politik ada, Islam juga ada beberapa wadah partai, gitu. Nah, di situ karena proses penyelenggaraan yang sedemikian rupa,
yang diakui sebagai pemilihan umum yang sangat jujur dan memberi peluang bahwa setiap mereka jumlah suara yang terpenuhi, mereka bisa mewakili. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa satu sisi demokrasi itu kan menuntut partisipasi publik, dan aspirasi rakyat itu, mewakili rakyat itu adalah orang yang memang dipilih oleh rakyat gitu. Nah, inilah titik-titik singgung yang perlu kita bangun, bagaimana jangan ada suara rakyat yang hilang. Ya. Jangan ada suara rakyat yang hilang. Kita misalnya tahun 1999, ya kan? Berapa banyak partai-partai Islam, ya. Tapi kemudian semua partai politik itu ada wakilnya, walau 3 orang, 4 orang, 2 orang. Itulah demokrasi kita ini, gitu ya. Nah, ini harus kita lihat jadi prinsipnya. Jangan kita mengkhianati suara rakyat, karena dalam beberapa pemilu yang kita hadapin ini itu puluhan juta suara rakyat yang memilih wakil-wakilnya, tapi karena ada proses threshold yang dibuat sedemikian rupanya menguntungkan partai-partai besar tertentu gitu. Nah, tentu ini tidak, menurut kita ya, dalam pertemuan ini evaluasi kita, menurut kita ini proses demokrasi ini cacat gitu. Artinya ada wakil rakyat yang tidak mewakili rakyat. Ada wakil-wakil rakyat yang harusnya duduk, tetapi karena ada aturan yang dibuat, mereka tidak duduk di parlemen, sehingga aspirasi rakyat itu tidak terwujud gitu. Nah, jadi inilah pertemuan kita mencari titik temu ya. Jadi istilahnya itu iktisom lah ya, mencari titik-titik pertemuan, bagaimana kita ke depan itu secara bersama-sama bisa masuk ke parlemen. Tentu ini juga kita berharap bahwa demokrasi kita ini adalah demokrasi betul-betul Indonesia gitu. Demokrasi dengan warna Indonesia, culture Indonesia, spirit Indonesia, sehingga semua aspirasi kepentingan itu dapat tertampung. Saya sering mengatakan, kenapa kita kalah dengan pemilu 55? Ya, pemilu 55 itu, tahun 55 itu dianggap pemilu yang paling jujur. Nah, sekarang ini pemilu kita selalu diiringi dengan nuansa-nuansa ketidakjujuran, tidak fairness, dan kemudian banyak sekali peran-peran tangan-tangan invisible hand yang mempengaruhi suara-suara rakyat, sehingga akhirnya aspirasi itu tidak tersampaikan. Pak Kaban, salah satu langkah bersama 5 partai politik Islam yang kumpul itu, ada juga berkembang usulan pertama merger partai politik atau konfederasi partai-partai politik Islam. Kira-kira arahnya akan kemana nih Pak Kaban? Ya, saya kira titik singgung persamaan itu membutuhkan dialog ya, karena semua partai politik Islam memiliki sudut pandang ya, sudut pandang bagaimana proses demokrasi itu, ya kan, bagaimana partisipasi setiap partai-partai politik. Nah, sudah tentu dengan apa yang menjadi pertemuan beberapa hari yang lalu itu adalah merupakan cikal bakal ya, artinya kita mengakui perbedaan ya, perbedaan kita, perbedaan posisi kita, tapi kita memiliki semangat bagaimana kita memiliki satu titik persamaan untuk bisa tampil di parlemen secara bersama-sama. Nah, jadi apakah ya, ini bahasa manajemen, ada istilah merger, ada istilah konfederasi, apalah istilahnya yang dibuat, tapi yang penting bagaimana semua kekuatan politik Islam itu bisa secara bersama-sama ikut di dalam pemilu dan ikut mewarnai proses kebijakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita. Ini secara teknis masih akan terus dilakukan penggodokan? Ya, saya kira itu harus. Jadi bagaimana tahun 1999 misalnya kan, ada partai politiknya cuma 2 orang di parlemen, 3 orang, tapi mereka menyuarakan aspirasi, ya.
Dan itu kan relatif gitu ya. Itu relatif, istilahnya apa yang menjadi hak-hak rakyat itu bisa diperjuangkan. Nah, saya kira ini juga sama. Dan bagaimana suara itu tidak hilang? Nah, bagaimana suara itu dihimpun di provinsi, dan kemudian apakah itu nanti ada diakui Istanbul Accord, apakah itu nanti dalam bentuknya merger dan sebagainya. Saya kira ini semua harus didiskusikan dan kemudian dikonsultasikan Pak Kaban, kepada pengambil keputusan. Anda menyinggung hilang suara itu, kan ada hilang secara normal, ada hilang yang tak normal. Maksud secara normal itu karena undang-undang tidak memenuhi threshold, maka jadi hilanglah suara itu. Tapi ada juga suara yang hilangnya tak normal. Sampai kemarin terakhir pada penyelenggaraan pemilu 2024. Kemudian berkembang juga dalam pertemuan partai-partai politik Islam itu menyinggung soal penyelenggaraan pemilu. Gagasan-gagasan apa yang akan dikembangkan oleh, katakanlah ini, kekuatan koalisi parpol-parpol Islam? Ya, yang paling menyolok, yang sangat kasat mata, ini adalah intervensi. Ya, intervensi secara nyata-nyata, dan itu orang tahu ya bahwa ada institusi-institusi tertentu yang mereka mencampuri urusan, ya, sehingga independensi itu menjadi hilang, dan kemudian rakyat itu terlalu dipengaruhi oleh iming-iming dan sebagainya. Saya kira itu juga sangat mengganggu proses demokrasi kita. Jadi apalah artinya sebuah kemenangan jika itu diisi dengan cara-cara yang boleh dikatakan tidak fair, ya. Nah, saya kira inilah salah satu malapetaka atau bencana demokrasi kita, dan itu harus di stop. Nah, oleh karena itu penyelenggara pemilu itu perlu melibatkan partai politik. Ya, jadi kita bisa lihat pernah ada panitia pemilihan Indonesia misalnya. Nah, dalam proses penyelenggaraannya dia lebih baik. Ya. Nah, sementara hari ini ketika kita menyatakan independen, tapi ternyata tidak independen. Nah, sementara kalau ada wakil parpol di penyelenggara pemilu bisa saling mengawasi. Justru saling mengawasi, ya. Nah, sehingga semua bisa menjaga jarak yang sama untuk bagaimana pemilu itu bisa diselenggarakan dengan baik. Coba hari ini betapa kita merasa bahwa pada pemilu 55, kemudian selama hampir 30 tahun Orde Baru, ya, tidak ada istilah partai coklat. Coba. Nah, ini setelah reformasi, ya, di 10 tahun terakhir ini, terutama akhir-akhir ini, 5 tahun terakhir ini, istilah partai coklat itu kan merusak marwah bangsa dan merusak institusi tertentu. Apa yang mau diperoleh oleh institusi itu dengan keterlibatan oknum-oknum yang sedemikian rupa, tapi akhirnya merusak sistem. Nah, jadi inikah demokrasi kita? Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kita harus bisa melihat ini secara menyeluruh, gitu. Jadi kita harus memiliki apa istilahnya standar, ya, standar perbandingan kita terhadap yang kemarin. Kan hari ini kan harus lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Tapi kenapa penyelenggaraan, ya, pemilihan umum hari ini, ya, selalu lebih buruk dari hari kemarin? Nah, jadi hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Tapi kita sebagai bangsa yang berjiwa besar, kalau sudah formalitasnya seperti itu, ya kita ikutin. Padahal prosesnya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang merusak marwah demokrasi itu sendiri. Soal perubahan undang-undang pemilu, itu kan di tangan parlemen. Bahkan berkembang juga setengahnya sebenarnya sudah di tangan pemerintah, di tangan presiden. 50% lagi berada di parlemen. Satu-satunya dari kekuatan partai politik Islam yang ada di parlemen adalah PKS. Pembicaraan kemarin ketika pertemuan ada PKS, ada Partai Masyumi, ada Partai Dakwah Rakyat Indonesia,
kemudian ada Partai Umat, menyusul belakangan ada PBB juga. PKS setuju nggak dengan apa yang disampaikan Pak Kaban? Ya, sekira PKS menjadi sebuah partai dengan posisinya seperti sekarang, itu kan juga tidak luput dari proses bagaimana penggodokan undang-undang pada waktu-waktu yang lalu. Jadi misalnya masalah thresholdnya, kemudian memberikan kesempatan dan sebagainya, sama. Nah, jadi apa yang dialami oleh P3 ya hari ini kan bukan tidak mungkin juga suatu saat PKS juga akan mengalami itu. Nah, oleh karena itu maka perlu berkonsolidasi. Tapi sebenarnya bukan hanya PKS, bukan hanya P3, partai-partai yang lain pun ya bisa memiliki nasib yang sama. Nah, ini kan persoalan waktu. Hanya soal waktu dan kepentingan bisa saja terlempar ya. Bisa saja terlempar. Ya, yang kita tidak inginkan adalah jangan karena ya kan kepentingan sesaat lalu mengorbankan suara-suara rakyat gitu. Kita ingin bahwa ya kalau saya dari dulu beranggapan bahwa banyak partai politik itu nggak apa-apa. Inilah Indonesia. Tapi bagaimana menyelenggarakannya dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan kultur Indonesia, sesuai dengan kemampuan Indonesia. Jadi proses pembelajaran demokrasi kita sekira sampai hari ini belum selesai gitu. Hal yang menarik dari pertemuan parpol-parpol Islam itu ternyata semuanya sepakat tidak memilih berhadap-hadapan dengan pemerintah saat ini, tidak lagi menjadi oposisi, ya kan? Ini didahului oleh PKS misalnya yang sudah bergabung, tidak memilih oposisi dia. Menurut Anda itu menguntungkan parpol Islam di luar parlemen atau tidak? Iya. Jadi begini, Bung Adi. Jadi kalau saya melihatnya dari sisi sejarah ya, sejarah dengan sistem kita presidensial dan juga pernah sistem parlementer dan sebagainya, saya melihat bahwa kita berpartai itu akan untuk mencapai tujuan berdirinya negara, ya kan? Jadi tujuan kita membangun partai itulah sesuai dengan asas partai masing-masing, tapi dia ingin mewujudkan cita-cita berdirinya negara itu gitu. Nah, jadi kalau kita bertitik tolak dari pemahaman seperti itu gitu ya. Jadi kalau pemahaman yang seperti itu maka kita ini perlu membangun kebersamaan ya. Jadi membangun saling bantu-membantu, saling menguatkan ya, agar ketika siapapun presidennya, ya kan, ketika kita berkampanye itu kan gagasan. Tapi begitu presiden itu terpilih, ya maka kita harus dukung juga dia sebagai presiden. Itulah pilihan rakyat Indonesia ya. Itulah karena mereka sudah dipilih oleh rakyat, tentu kita ya yang sudah mencoba meyakinkan rakyat dengan gagasan-gagasan yang berbeda, tapi kemudian rakyat lebih memilih sana, maka kita harus memberikan dukungan. Saya pikir itu normal, itu wajar, gitu. Karena tujuan kita membangun berdemokrasi itu kan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Ya, jadi saya kira contoh sejarah banyak, ya. Kita lihat contoh sejarah banyak, bagaimana di masa lalu, misalnya, ya dulu zaman partai-partai politik seperti zaman Orde Baru aja. Ya kan, hanya 3 partai politik kan, ya kan, satu partai politik yang sangat besar katakanlah Golkar, kemudian ada P3, ada PDI, ya kan. Nah, tapi kemudian mereka terus ada di dalam, kadang-kadang diajak di dalam kabinet, kadang-kadang tidak diajak. Begitu juga pada waktu zaman Bung Karno, ya berapa luar biasa Masyumi itu memberikan pikiran-pikiran yang sering berbeda dengan pemerintah, tapi begitu terbentuk pemerintahan baru, Masyumi ada di dalam pemerintahan. Saya kira itu sesuatu yang normal saja menurut saya. Jadi kata-kata oposisi itu tergantung kapan kita menyampaikannya. Apakah setiap kita menyampaikan gagasan-gagasan yang berbeda pada tujuannya sama, apakah itu dikatakan oposisi ya gitu. Hal yang menarik, Ustadz Muzamil Yusuf yang mewakili
PKS pada pertemuan partai-partai politik Islam itu menyampaikan bahwa PKS sudah bersama dengan Presiden Prabowo, tapi ada hal yang menarik, meminta Pak Amin Rais untuk membantu lebih melancarkan komunikasi politik kebangsaannya ke Pak Presiden Prabowo. Ini sinyal apa kira-kira nih, Pak Kaban? Bung Adi, jadi begini, bahwa apa yang dinikmati atau kemenangan yang diperoleh oleh Prabowo hari ini itu kan tidak lepas apa yang sudah dibangun selama beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, di sini kita mungkin aja ada perbedaan-perbedaan sikap, ada perbedaan-perbedaan pilihan terhadap situasi waktu yang dihadapin. Nah, hubungan katakanlah persahabatan kita di Republik ini kan, katakanlah sekarang yang duduk di kabinet itu kan kita sebelumnya berteman, bergaul, ya. Dulu pernah sama-sama ngopi, ya, pernah sama-sama tidak jadi apa-apa gitu kan. Pernah sama-sama berdarah-darah ya. Nah, jadi pernah sama-sama berkeringat, bercucuran darah ketika menyampaikan aspirasi. Nah, jadi ketika hubungan katakanlah yang diharapkan itu hubungan persahabatan, pemikiran, pergaulan politik antara misalnya Profesor Dr. Amin Rais dengan PS08 Prabowo Subianto, saya kira itu kan bukan hubungan sehari dua hari, ya, bukan hubungan yang sifatnya yang sifatnya tiba-tiba, tidak, tapi kan memang sudah saling memahami, ya. Jadi situasi itulah yang memang perlu dijembatani. Bagaimana dulu Pak Harto dengan Nasution, ya kan? Nah, kemudian dalam rangka mempersatukan, ya, semua spirit TNI, Pak Harto dikasih bintang besar, ya kan, bintang 5, Pak Nasution itu juga dikasih bintang 5. Jadi jenderal besar, jenderal besar, ya kan. Nah, ini kan mempererat, menghubungkan, walaupun ada perbedaan-perbedaan. Jadi kalau misalnya Profesor Dr. Amin Rais, ya, kemudian dikomunikasikan, berkomunikasi, ya berkomunikasi itu kan bisa saja menerima pandangan atau sekedar mendengar apa yang disampaikan. Tapi kewajiban kita adalah menyampaikan, mengingatkan. Jadi saya pikir apa yang disampaikan kemarin oleh Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu adalah dalam rangka untuk kita saling mengingatkan, membangun bangsa ini. Jadi apa yang diharapkan oleh Saudara Muzamil itu adalah sesuatu ya menjadi harapan kita bersama, gitu. Supaya jangan nanti merasa bahwa kok saya memimpin nggak pernah diingatkan, nah, kan? Nah, jadi kita perlu saling mengingatkan begitu. Dalam perspektif politik negara dan kebangsaan, kan tidak ada perbedaan sama sekali antara Pak Amin Rais dan Pak Prabowo. Kalau dilihat rekam jejak kedua orang ini, mulai dari reformasi sampai sekarang ini, menurut Anda ini apakah harus dijembatani lagi atau sebenarnya kalau kedua orang ini saling merindukan ini? Kalau saya melihat ini persoalan waktu, ya, persoalan waktu, persoalan momentum, ya, karena ya apa yang dinyatakan bahwasanya ingin merangkul, ya, ingin merangkul semuanya, saya kira itu adalah merupakan pintu gerbang, ya, pintu gerbang yang sudah dibuka oleh PS008 kepada seluruh komponen bangsa. Nah, saya kira saya yakin, ya, saya sangat yakin apa yang menjadi harapan Muzamil Yusuf itu menjadi harapan kita semuanya. Bagaimana dalam konteks bernegara berbangsa ini kita saling isi mengisi, ya, karena tantangannya berat, ya. Tidak bisa persoalan bangsa ini dengan merasa aku yang itu tidak mungkin, karena persoalannya sangat kompleks dan ini memerlukan
pemikiran yang komprehensif dari seluruh komponen bangsa agar kita keluar dari masalah yang memang sangat berat ini gitu. Gitu, Bung Hadi. Baik, Pak Kaban, terima kasih sudah semakin membuka dan memberikan informasi yang mendalam seputar pertemuan para petinggi-petinggi tokoh-tokoh partai politik Islam. Terima kasih, Pak Kaban. Pemirsa, nantikan perkembangan menarik lainnya seputar hiruk pikuk dunia politik hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa.